Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai tahap analisis data. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Saya Risna Nurtaci sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, Bunga Rahmasari sebagai pemateri kedua, Riri Mohariro sebagai pemateri ketiga, dan yang terakhir Elis Fatona sebagai pemateri yang keempat. Alhamdulillah teman-teman, meskipun di tengah pandemi seperti ini, kita masih bisa belajar seperti biasa. Meskipun tidak bertatap muka secara langsung, melainkan melalui media daring atau dalam jaringan. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan proses pembelajaran kembali seperti semula. Amin. Baik teman-teman, kita langsung ke topik pembahasannya. Analisis data berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu ana yang artinya atas dan lisis yang artinya memecahkan atau menghancurkan. Nah, supaya data bisa dianalisis, maka data tersebut harus dipecahkan terlebih dahulu, baru kemudian menggabungkannya untuk memperoleh pemahaman dan informasi yang baru. Analisis data merupakan proses yang paling vital dalam sebuah penelitian. Oleh sebab itu, dalam sebuah analisis perlu kerja keras, daya kreativitas, dan kemampuan intelektual yang tinggi agar mendapatkan hasil yang memuaskan. Analisis data ini berasal dari hasil pengumpulan data. Oleh sebab itu, data yang telah terkumpul bila tidak dianalisis hanya menjadi barang yang tidak bermakna. Tidak berarti tidak menjadi barang yang mati serta tidak berbunyi. Oleh karena itu, analisis data di sini berfungsi untuk memberi arti, makna, dan nilai yang terkandung dalam data tersebut. Analisis data adalah pengelompokan kegiatan penelaahan. Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah. Kegiatan dalam analisis data meliputi pengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dan seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, analisis data bertujuan untuk mendeskripsikan data sehingga data bisa dipahami, lalu untuk membuat kesimpulan atau menarik kesimpulan mengenai karakteristik populasi berdasarkan data yang didapat dari sampel. Biasanya ini dibuat berdasarkan pendugaan dan pengujian hipotesis. Saya Bunga Rahmasari akan membahas mengenai jenis-jenis analisis data. Jadi dalam jenis-jenis analisis data ini terbagi menjadi dua, ada analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Untuk pembagian jenis-jenis analisis kuantitatif ini, yang pertama ada mengelompokkan data berdasarkan variabel dari jenis responden. Kemudian yang kedua ada mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden. Yang ketiga, menyajikan data tiap variabel yang diteliti. Yang keempat, melakukan perhitungan untuk menjawab perumusan masalah. Yang kelima, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Selanjutnya ada analisis kualitatif. Jenis-jenisnya itu bahwasannya analisis data pada penelitian kualitatif merupakan proses pencarian dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Metode analisis data. Jadi dalam metode analisis data ini terbagi menjadi dua. Ada analisis data penelitian kuantitatif dan ada analisis data penelitian kualitatif. Dalam analisis data penelitian kuantitatif, menganalisa data penelitian strukturalistik atau kuantitatif hendaknya konsisten dengan paradigma,
teori, dan metode yang dipakai dalam penelitian. Dalam menganalisa data, ada perbedaan dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, analisa data yang dilakukan secara kronologis setelah data selesai dikumpulkan semua, dan biasanya diolah dan dianalisis dengan secara komputeris berdasarkan metode analisis data yang telah ditetapkan dalam desain penelitian. Untuk metode analisis data penelitian kualitatif, menurut Molung, proses analisis data kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dengan dilakukannya wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto, dan sebagainya. Setelah ditelaah, langkah selanjutnya adalah reduksi data, penyusunan satuan, kategorisasi, dan yang terakhir adalah penafsiran data. Kemudian selanjutnya untuk proses analisis data kualitatif dilakukan melalui tahapan. Yang pertama ada reduksi data, yang kedua ada penyajian atau display data, dan yang ketiga ada kesimpulan atau verifikasi. Untuk yang dimaksud dengan reduksi data ini berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Dengan demikian, tujuan dari reduksi data ini adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalian data di lapangan. Kemudian, ada penyajian data. Penyajian data ini adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan atau verifikasi. Nah, yang dimaksud kesimpulan atau verifikasi ini adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini, peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Oke, selanjutnya saya Riri Muhariro di sini akan menjelaskan mengenai teknik analisis data. Yang pertama yaitu teknik analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan agar mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang telah dirumuskan, berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang, sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah data tersebut bisa diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori. Selanjutnya yaitu teknik analisis data kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan dari seluruh responden atau sumber terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dan seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.
Untuk penelitian yang tidak merumuskan hipotesis, langkah terakhir tidak dilakukan. Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Terdapat dua macam yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik inferensial meliputi statistik parametris dan statistik non-parametris. Salah satu teknik analisis data kuantitatif yaitu statistik deskriptif dan inferensial. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Statistik deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana data sampel diambil. Tetapi, bila peneliti ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi, maka teknik analisis yang digunakan adalah statistik inferensial. Statistik inferensial atau sering juga disebut statistik induktif atau statistik probabilitas adalah teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik ini juga disebut probabilitas karena kesimpulan yang diberlakukan untuk populasi berdasarkan data sampel itu kebenarannya bersifat peluang. Suatu kesimpulan dari data sampel yang akan diberlakukan untuk populasi itu mempunyai peluang kesalahan dan kebenaran atau kepercayaan yang dinyatakan dalam bentuk presentasi. Kemudian statistik parametris dan non-parametris. Penggunaan statistik parametris dan non-parametris tergantung pada asumsi dan jenis data yang akan dianalisis. Asumsi yang pertama adalah data yang dianalisis harus berdistribusi normal. Selanjutnya, dalam penggunaan salah satu tes mengharuskan data dua kelompok atau lebih yang diuji harus homogen. Dalam regresi harus terpenuhi asumsi linearitas. Sedangkan statistik non-parametris tidak menuntut terpenuhi banyak asumsi. Misalnya, data yang dianalisis tidak harus berdistribusi normal. Oleh karena itu, statistik non-parametris sering disebut bebas distribusi. Penggunaan kedua statistik tersebut juga tergantung pada jenis data yang dianalisis. Statistik parametris kebanyakan digunakan untuk menganalisis data interval dan rasio. Sedangkan statistik non-parametris kebanyakan digunakan untuk menganalisis data nominal atau ordinil. Ya, baik teman-teman, alhamdulillah kelompok 5 telah selesai menyampaikan materinya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat serta menambah wawasan kita semua dalam menganalisis data. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.